Selamat datang kembali di Malam Kelam, tempat di mana gelap menjadi saksi dan ketakutan menjadi teman setia kita malam ini. Saya akan membawa kalian masuk ke sebuah kisah yang entah akan kalian sesali atau syukuri telah mendengarnya. Cerita ini datang dari seorang pria bernama Damar, seorang karyawan yang pindah ke rumah kontrakan baru di pinggiran kota milik seorang pria tua bernama Pak Suryo. Awalnya rumah itu terlihat biasa saja, tapi siapa sangka ada sebuah lorong gelap yang menyimpan sesuatu yang bahkan pemilik rumah itu pun tak pernah berani membicarakannya. Dan malam ini saya akan menceritakan lorong gelap rumah Suryo. Perkenalan, Damar adalah pria berusia 29 tahun. Ia baru saja pindah ke kota ini karena pekerjaan barunya di sebuah perusahaan logistik. Rumah kontrakan yang ia tempati adalah rumah lama bercat putih kusam dengan halaman belakang yang dipenuhi semak liar. Pak Suryo, sang pemilik rumah, adalah pria tua berusia 70-an. Matanya sayu, langkahnya lambat, dan suaranya berat. Sebelum menyerahkan kunci, Pak Suryo berkata dengan nada aneh, "Kalau malam, tolong jangan buka pintu yang ada di ujung koridor belakang. Apapun yang kamu dengar, jangan dibuka." Damar mengira itu hanyalah sisa-sisa kepercayaan kuno. Ia mengangguk sambil tersenyum, tak terlalu memikirkan ucapan itu. Malam pertama berjalan biasa. Hingga tepat pukul 1 dini hari, Damar terbangun. Ia mendengar ketukan pelan dari arah belakang rumah. Tok, tok, tok. Lalu terdengar suara lirih, seperti seseorang yang memanggil, "Mas, tolong bukain, dingin." Suara itu terdengar seperti suara perempuan muda. Damar berdiri di lorong belakang. Di ujung lorong ada sebuah pintu kayu tua yang dilapisi cat hitam. Pintu itu sedikit bergetar, seperti ada yang mencoba mendorongnya dari dalam. Jantungnya berdegup cepat, tapi ia mengingat pesan Pak Suryo dan memutuskan kembali ke kamar. Namun suara itu terus memanggil hingga menjelang subuh. Rasa penasaran. Hari-hari berikutnya, setiap tengah malam, suara itu muncul lagi. Kadang suara menangis, kadang suara marah, kadang terdengar seperti cakar-cakaran di balik pintu. Damar mulai resah. Ia mencoba bertanya ke tetangga sekitar, namun mereka semua menghindar. Salah satu tetangga yang lebih tua hanya berbisik, "Kamu jangan sekali-kali buka pintu itu. Kalau sudah dibuka, nggak akan bisa ditutup lagi." Malam ke-13. Malam itu hujan deras. Listrik padam
Damar duduk di ruang tamu dengan lilin kecil. Tiba-tiba, suara itu terdengar lagi. Lebih jelas, lebih dekat. Mas, tolong aku. Di sini gelap, dingin. Bersamaan dengan itu, lilin di depannya padam. Dan lorong belakang tiba-tiba terlihat lebih panjang. Jauh lebih panjang dari biasanya. Seperti memanjang ke dalam kegelapan yang tak berujung. Pintu di ujung lorong pun terbuka sedikit, walau ia tidak menyentuhnya. Dari celahnya keluar bau busuk yang menusuk hidung. Damar ingin lari, tapi tubuhnya kaku. Dari celah pintu muncul sepasang mata merah, menyala, menatapnya tanpa berkedip. Terperangkap. Sejak malam itu, Damar pun tak pernah lagi keluar rumah. Tetangganya mengatakan mereka mendengar teriakan dari rumah itu setiap malam. Dan anehnya, setiap mereka coba mengintip ke jendela, lorong belakang rumah itu selalu terlihat gelap, panjang, dan tak ada ujungnya. Pak Suryo akhirnya menjual rumah itu lagi kepada orang lain yang mungkin akan mengalami hal yang sama. Karena lorong itu tak pernah menghilang. Ia menunggu, memanggil, dan akan selalu membuat penghuninya terjebak di dalam. Itulah kisah lorong gelap Suryo, sebuah rumah yang bukan sekedar tempat tinggal, tapi sebuah pintu di dunia lain yang tak pernah mau membiarkan penghuninya pergi. Kalau suatu hari kalian pindah ke rumah lama dan ada satu pintu yang dilarang dibuka, percayalah, itu bukan tanpa alasan. Sampai jumpa di kisah berikutnya di Malam Kelam. Selamat malam dan selamat bermimpi buruk. Jangan lupa untuk tinggalkan pesanmu di komentar dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendukung channelku supaya lebih berkembang. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa matikan lampu, pasang headset. Terima kasih, sampai jumpa di Malam Kelam berikutnya.